yadkhulul jannata, masuk ke dalam surga. Siapa yang masuk ke dalam surga itu? Aqwamun, kaum-kaum. Satu orang berkumpul 2-3 orang disebut dengan kaum. 3, 5, 7, 10, 1.000, 100 kaum. Jadi yang masuk surga itu berkaum-kaum, berkelompok-kelompok. Bagaimana mereka? Afidatuhum, perutnya, hatinya. Afidah, jamak dari fuad. Fuad, hati. Afidah, hatinya, hati mereka, orang yang masuk surga itu. Mislu afidatit tayr, macam hati burung. Hati mereka itu macam hati burung. Apa maksud hati penghuni surga itu macam hati burung? Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qila, ada ulama yang mengatakan arti hatinya macam hati burung. Maknahu mutawakkilun, karena mereka itu bertawakal. Jadi rupanya istilah hati macam hati burung itu makna ungkapan. Ungkapan itu tak bisa dimaknai secara teks. Buah rambutan, buah tangan, buah hati. Sama tak yang tiga? Enggak. Buah rambutan memang buah rambutan. Buah tangan oleh-oleh. Buah hati bisa anak, bisa bini. Asal jangan bini orang lah. Buah hati. Jadi tidak semua makna kalimat itu bisa dipahami secara tekstual. Dan lain daerah, lain ungkapannya. Maka disebut lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah. Istilah hati orang macam hati burung itu tak ada tempat kita. Itu hanya ada di Arab. Maka yang tahu itu berarti orang Arab. Orang Arab sekarang pun banyak tak tahu. Ini bahasa-bahasa tua zaman dulu. Hatinya macam hati burung. Maksudnya orangnya bertawakal. Kenapa tawakal itu tak disebut hatinya macam hati musang? Hati musang itu selalu diungkapkan untuk yang baik atau buruk? Buruk. Musang berbulu bulu ayam. Musang itu makanannya ayam. Macam mana biar supaya dia bisa makan ayam? Maka diungkapkanlah pakainya bulu ayam. Maka ayam menyangka dia ayam. Padahal isinya musang. Itu pun ungkapan. Sampai sekarang belum ada musang berbulu ayam. Musang bulunya, bulu musang. Itu ungkapan saja. Kenapa disebut hatinya macam hati burung? Karena binatang yang paling tinggi tingkat tawakalnya burung. Burung itu makanannya di laut. Burung itu tinggalnya di pokok kayu, di hutan. Terbangnya di awan. Makanannya di laut. Bisa aja terbang. Ke bawah tak menjijak kakinya, ke atas tak ada tempat berpegang. Itu maka disebut burung itu hatinya itu bertawakal. Ada burung yang tak terbang, maksud burung entah. Seumur hidup tak pernah terbang. Yang dimaksud sini adalah burung. Jadi burung itu hewan makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, tingkat tawakalnya yang sangat tinggi. Dan dari zaman dulu sampai sekarang, zaman Nabi Adam sampai sekarang, sejak zaman burung diciptakan sampai sekarang, burung tak perlu mencari makan pakai alat lain, hanya dua saja, paruhnya dengan
cakar. Hanya dengan itu saja dia. Burung Raja Wali, burung elang, burung nasar, burung merpati, burung Raja Wali, burung elang. Dari awan atas turun dia ke bawah, mengambil ikan di dalam ular, lalu kemudian dia terbang balik di bawahnya ke sarang dan pulang dia untuk anak-anak di sarang. Belum ada lagi burung yang terbang mencari nafkah dengan senjata, dengan alat, tak ada. Apalagi dengan ijazah palsu, tidak ada. Untuk mencari yang haram. Itulah Allah Ta'ala mengasihi perumpamaan kepada kita. Ditangkaplah seekor burung Raja Wali, dipasang kamera, tangkap mereka burung. Jadi orang-orang barat tuh ingin tahu perjalanan ikan hiu, pergi mereka ke laut, ditembakkan kamera ke siripnya. Jadi sampai dia mati, mereka bisa kontrol, dipasang GPS, kemana aja pergi ikan. Burung pun gitu, dipasangkan di kepaknya atau di kepalanya kamera. Seumur hidup mereka dikontrol dari. Pernah kita melihat itu di internet. 5 benua, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Berkeliling burung Raja Wali. Berkeliling 5 benua ini dikelilinginya. Dan setelah dilihat jejaknya, geraknya, semua terbangnya itu di atas daratan. Ini daratan, sini aja dia. Pas lautan ini hanya cari makan aja sudah. Siapa yang memberi dia ilmu itu? Dia tak punya akal, tapi dia punya insting, gharizah, sifat bawaan untuk menyelamatkan diri supaya tidak diterkam ikan hiu, supaya dia selamat. Itu hanya ada pada burung. Wakilah, ada pendapat ulama yang mengatakan, kenapa disebut hati burung? Alasan pertama karena tawakal. Alasan yang kedua, qulubuhum raqiqah, hatinya lembut, halus. Hati burung itu halus, raqiqah, khaifah, takut. Minallah mislu tayr alladhi huwa aktsarul hayawanat khaufan wa fasa'an yakhafunallaha wa ya'maluna shalihat. Binatang yang paling bertawakal burung, dan binatang yang paling lembut hatinya burung. Binatang yang paling takut adalah burung. Itulah mengapa burung dijadikan sebagai perumpamaan, karena ada tingkat kesamaan. Dia itu singa mimbar itu. Apanya? Yang disebut orang sebagai singa itu apa? Singa aswaja. Kayak gitu sebab. Kenapa disamakan dengan singa? Apanya? Bisa jadi karena suaranya menggelegar, bisa jadi karena argumentasi dalil. Raja hutan biasanya disebut singa. Maka disebut dia orang, sepakat semua manusia di dunia ini bahwa raja hutan itu singa. Orang Eropa menyebutnya The Lion King. Dan nonton itu karton Lion King. The Lion, singa. Di mana-mana raja-raja memakai nama singa sebagai gelar raja. Di Sumatera Utara dipakai nama singa. Siapa dia? Si Singa Mangaraja. Di bumi Melayu juga dipakai nama singa. Siapa dia? Narasinga, Raja Indragiri, raja tertua di Riau, lebih tua dari Siak, lebih tua dari Pelalawan, lebih tua dari Riau Lingga sebelum Islam datang. Indragiri pecah menjadi 2 sekarang setelah merdeka Indonesia. Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Jadi binatang selalu diambil perumpamaan. Licik macam kelinci,
Kau kalau berkawan sama dia hati-hati. Jumpa dia sama jumpa ular, bunuh dia dulu baru ular. Pernah tuh dengar?